Pertimbangkan statistik berikut. Di Amerika Serikat, sekitar 5,3% dari populasi pada suatu waktu tertentu mengalami depresi. Risiko sepanjang hidup berada pada kisaran 7 hingga 8% pada populasi dewasa, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada perempuan. 40 tahun yang lalu, usia rata-rata munculnya depresi berada di sekitar 29,5 tahun. Saat ini, angka tersebut telah menyusut hampir setengahnya, menjadi sekitar 14,5 tahun. Dan meskipun tingkat kejadian bervariasi di antara negara-negara maju, insiden gangguan depresi secara keseluruhan telah meningkat secara dramatis sejak tahun 1900. Sebelum dekade 1980-an, sebagaimana ditulis oleh David Burns, depresi telah menjadi semacam kanker dalam dunia psikologis, menyebar luas namun sulit diobati. Stigma yang menyertainya justru memperparah penderitaan banyak orang. Seperti halnya kanker, pencarian akan suatu obat telah menjadi tujuan utama, mulai dari pendekatan psikoanalisis Freudian yang, dalam banyak kasus, menunjukkan hasil yang terbatas. Burns berperan penting dalam pengembangan pendekatan pengobatan baru, yakni terapi kognitif. Bukunya Feeling Good, The New Mood Therapy merupakan upaya sistematis untuk menjelaskan cara kerja terapi kognitif serta alasan mengapa pendekatan ini berbeda dari metode-metode sebelumnya. Buku ini menjadi buku terlaris karena merupakan karya awal yang memperkenalkan terapi kognitif kepada khalayak umum. Selain itu, buku ini juga ditulis dengan gaya yang menarik dan praktis, sehingga bermanfaat bukan hanya bagi mereka yang mengalami depresi, tetapi juga bagi pembaca umum dengan menawarkan wawasan transformatif mengenai hubungan antara pikiran dan emosi. Pendekatan kognitif. Dalam pengembangannya, Burns bekerja sama dengan pelopor psikologi kognitif, Aaron T. Beck. Beck berpendapat bahwa sebagian besar depresi dan kecemasan berakar pada pola pikir yang tidak logis dan bernada negatif. Ia mengamati adanya kontras yang mencolok antara bagaimana individu yang tertekan memandang diri mereka sebagai gagal atau sebagai seseorang yang hidupnya telah sepenuhnya rusak dengan kondisi objektif kehidupan mereka, yang seringkali justru menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi. Dari pengamatan tersebut, Beck menyimpulkan bahwa penyelesaian depresi harus diarahkan pada persoalan berpikir. Dengan meluruskan pikiran yang terdistorsi, seseorang dapat kembali pada kondisi emosional yang lebih sehat. Tiga prinsip utama terapi kognitif menurut Beck adalah sebagai berikut. Pertama, seluruh emosi kita dihasilkan oleh kognisi, yakni pikiran kita sendiri. Apa yang kita rasakan pada suatu saat merupakan hasil langsung dari apa yang kita pikirkan. Kedua, depresi merupakan keadaan yang ditandai oleh aliran pikiran negatif yang berlangsung secara terus-menerus. Ketiga, sebagian besar pikiran negatif yang memicu kekacauan emosional kita atau setidaknya mendistorsi kebenaran, diterima begitu saja tanpa pemeriksaan kritis. Dalam praktik terapi kognitif, Burns menyaksikan bagaimana banyak pasien kronis terbebas dari perasaan destruktif yang telah lama menguasai hidup mereka. Individu yang hanya beberapa minggu sebelumnya berada di ambang tindakan fatal, mulai menunjukkan kemampuan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Depresi sebagai distorsi pikiran. Salah satu gagasan paling revolusioner dari terapi kognitif adalah pandangan bahwa depresi bukanlah gangguan emosional semata. Perasaan buruk yang dialami seseorang berakar pada pikiran-pikiran negatif yang mendahuluinya. Oleh karena itu, pengobatan yang efektif harus berfokus pada penantangan dan perubahan terhadap pola pikir tersebut. Burns mengidentifikasi 10 bentuk distorsi kognitif, di antaranya pemikiran serba hitam putih, generalisasi berlebihan, meniadakan hal-hal positif, melompat pada kesimpulan, serta memberi label negatif pada diri sendiri. Dengan mengenali distorsi-distorsi ini, seseorang diarahkan pada pemahaman penting bahwa perasaan bukanlah fakta. Perasaan hanyalah pantulan dari cara kita berpikir. Jika demikian, patutkah perasaan dipercaya sepenuhnya? Perasaan seringkali tampak valid dan seolah-olah mewakili kebenaran, tetapi mempercayainya tanpa kritik serupa dengan mempercayai cermin distorsif di taman hiburan sebagai refleksi yang akurat dari diri kita. Burns menegaskan bahwa perasaan tidak menyenangkan hanya menandakan bahwa seseorang sedang memikirkan sesuatu yang negatif dan mempercayainya. Inilah sebabnya ia menyebut depresi sebagai bentuk sihir hitam yang sangat kuat. Karena pikiran mendahului emosi, emosi itu sendiri tidak membuktikan apapun tentang kebenaran pikiran yang melahirkannya. Perasaan tidak memiliki status istimewa, terutama jika berakar pada distorsi.
Burns mengajukan pertanyaan reflektif. Ketika kita berada dalam suasana hati yang baik, apakah perasaan positif tersebut menentukan nilai hidup kita? Jika tidak, mengapa perasaan sedih dianggap berwenang menentukan nilai diri kita? Burns tidak menafikan keberadaan emosi yang sehat. Kesedihan atau kegembiraan yang autentik, misalnya akibat kehilangan orang terdekat, merupakan respons manusiawi yang wajar. Kesedihan yang tulus adalah ekspresi jiwa, sedangkan depresi dalam pandangannya selalu merupakan konstruksi pikiran. Depresi bukanlah respons yang proporsional terhadap kehidupan, melainkan hasil dari pola pikir yang keliru dan berputar tanpa henti. Membentuk citra diri yang baru. Dalam depresi, terjadi lingkaran yang saling memperkuat. Semakin buruk perasaan seseorang, semakin terdistorsi pula pikirannya, dan distorsi tersebut mendorongnya semakin dalam ke dalam pandangan gelap tentang diri sendiri. Hampir semua pasien Burns meyakini bahwa situasi mereka tidak memiliki harapan. Mereka benar-benar percaya bahwa diri mereka tidak bernilai, dan dialog batin mereka dipenuhi oleh celaan serta penghinaan terhadap diri sendiri. Individu yang mengalami depresi dapat merasa hampa meskipun dicintai, memiliki keluarga, serta pekerjaan yang baik. Seseorang dapat tampak memiliki segalanya, tetapi ketika cinta diri dan harga diri lenyap, yang tersisa hanyalah perasaan bahwa dirinya tidak berarti apa-apa. Melalui terapi kognitif, pernyataan-pernyataan keliru ini diuji dan ditelanjangi ketidakkonsistenannya. Secara bertahap, pasien belajar untuk menantang pikiran salah mereka sendiri. Proses inilah yang menjadi titik awal munculnya perasaan yang lebih sehat dan pandangan diri yang lebih konstruktif. Penutup, apakah gagasan-gagasan dalam Feeling Good benar-benar efektif? Dalam sebuah penelitian, dua kelompok pasien dengan kondisi serupa diikuti secara paralel. Satu kelompok diminta membaca buku Burns selama periode 1 bulan, sementara kelompok lainnya tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok pembaca mengalami perbaikan gejala depresi yang signifikan, bahkan hingga gejala tersebut melemah secara nyata dibandingkan kelompok pembanding. Salah satu kunci efektivitas buku ini tampaknya terletak pada pendekatannya yang tidak membuat pembaca merasa diintervensi, melainkan diperlengkapi dengan alat untuk mengubah diri mereka sendiri. Keunggulan utama terapi kognitif adalah bahwa pendekatan ini tidak selalu memerlukan pengobatan farmakologis. Namun dalam bagian akhir Feeling Good, Burns menjelaskan bahwa untuk kasus depresi yang sangat berat, pendekatan paling efektif adalah kombinasi antara terapi kognitif dan antidepresan. Terapi kognitif membantu memperbaiki pola pikir, sementara antidepresan berperan dalam mengangkat suasana hati secara keseluruhan. Pada akhirnya, Burns menunjukkan bahwa gagasan inti terapi kognitif, bahwa pikiran memengaruhi emosi dan suasana hati, bukan sebaliknya, bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Filsuf Stoa kuno, Epictetus, telah lama menyatakan bahwa bukan peristiwa yang menentukan keadaan batin seseorang, melainkan cara ia menafsirkan peristiwa tersebut.